Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita gali lebih dalam bab 8 dari buku tim Harvard, Messi. Fokusnya nih, resiliensi, ketahanan. Kita mau coba tantang anggapan umum lah ya, kalau rapi itu pasti bagus, kalau bersih itu pasti lebih baik. Betul. Kita pakai contoh-contoh dari bukunya Hartford, kita lihat gimana sistem yang kelihatannya agak kacau, itu justru bisa lebih kuat. Mulai dari mikrobioma di tubuh Anda, sampai keragaman di kota. Nanti kita singgung juga teori jendela pecah yang cukup kontroversial itu. Terus ada kasus bakteri H. pylori yang, mengejutkan. Sama kenapa sih kalau maksa rapi terus itu kadang malah bahaya? Intinya, kita mau lihat gimana menerima sedikit kekacauan itu bisa bikin kita lebih tangguh. Oke, menarik nih. Kita mulai dari yang dekat dulu deh, yang ada di dalam diri kita. Mikrobioma itu ya, soal bakteri H. pylori itu, saya juga taunya itu penyebab sakit mah. Jahat gitu kan kesannya. Kok bisa malah ada sisi baiknya? Nah, ini dia. Di sistem yang kompleks, kawan sama lawan itu nggak hitam putih gitu. Riset baru malah nunjukin H. pylori ini ada potensi melindungi kita dari asma, alergi, bahkan mungkin obesitas. Ini nyambung ke konsep mikrobioma. Itu kan ekosistem triliunan mikroba di tubuh kita. Banyak banget beragam. Ya, kelihatannya kacau, tapi krusial banget buat kesehatan. Jadi usaha kita buat hidup super bersih, pakai antibiotik gampang, antiseptik di mana-mana, itu malah bisa jadi bumerang gitu. Bisa jadi. Bisa jadi bikin mikrobioma kita jadi kurang beragam. Akibatnya kita jadi lebih rentan. Rentan terhadap apa tuh contohnya? Ya, itu. Ada kaitan kuat antara kurangnya keragaman mikrobioma ini sama naiknya kasus alergi, asma, obesitas, bahkan infeksi yang bandel kayak Clostridium difficile. Itu infeksi usus parah, seringnya muncul habis minum antibiotik. Wah, terus solusinya gimana kalau udah gitu? Nah, lucunya solusinya malah ada yang pakai pendekatan kotor. Pernah dengar transplantasi mikrobiota feses? Jadi, pakai tinja sehat dari donor. Hah? Serius? Serius, itu efektif banget buat kasus C. difficile yang parah. Ini nunjukin kalau menerima keragaman alami itu kadang lebih baik daripada sterilitas total. Oke, jadi kekacauan yang terkontrol di dalam tubuh itu penting ya. Terus kalau di luar tubuh, di skala kota misalnya, prinsipnya sama. Mirip banget, ada pemikir hebat soal kota, Jane Jacobs namanya. Dia bilang lingkungan kota yang paling aman, paling hidup, itu justru yang campur aduk gunanya. Ada toko, kantor, rumah, bangunan lama, bangunan baru, kayak di Hudson Street yang dia amati. Keragaman ini narik orang beda-beda di waktu beda-beda, jadi hidup terus lingkungannya. Oh, jadi nggak monoton gitu ya. Kayak cerita Gedung 20 di MIT itu bukan sih yang bangunannya katanya jelek tapi malah banyak inovasi lahir di sana. Nah, itu contoh bagus. Karena fleksibel, nggak terlalu diatur, orang jadi bebas berkreasi di sana. Dan keragaman ini terbukti bikin ekonomi lebih tahan banting juga. Coba bandingin Birmingham di Inggris sama Detroit. Birmingham industrinya macam-macam, lebih tahan lama pas ada guncangan ekonomi. Detroit kan tergantung banget sama mobil, jadi lebih rapuh. Ada juga riset analis Saxenian. Dia bandingin Silicon Valley sama Route 128. Silicon Valley yang jaringannya informal, kelihatan kacau, ternyata lebih adaptif. Terus risetnya Cesar Hidalgo juga nemuin, negara yang ekonominya paling beragam, itu cenderung paling kaya dan tangguh. Jadi keragaman walau kelihatan berantakan itu kunci resiliensi jangka panjang ya. Tapi kan ada teori populer yang bilang sebaliknya. Teori broken windows. Itu idenya kan kalau lihat jendela pecah, sampah, itu bikin orang jadi berani melakukan kejahatan lebih serius. Ini kan dipakai banget buat kebijakan polisi. Iya, populer banget teori itu. Tapi banyak juga kritiknya. Pertanyaannya, apa benar ketidaktertiban visual itu penyebab? Atau cuma gejala dari masalah lain yang lebih dalam? Kayak masalah ekonomi, sosial gitu. Ekonom kayak Stephen Levitt nemuin faktor lain, kayak kondisi ekonomi, itu lebih signifikan pengaruhnya ke turunnya kriminalitas. Lagi pula, persepsi kita soal tidak tertib itu kan subjektif banget. Bisa jadi bias, kata studi Sampson dan Raudenbush. Wah, iya juga ya. Malah ada kasus penipuan data itu kan, si Diederik Stapel. Ya. Dia malsuin studi seolah-olah bilang kalau lihat pemandangan berantakan bikin orang jadi rasis. Dan studi palsunya laku keras, karena cocok sama prasangka kita aja kalau kekacauan itu buruk. Ironisnya, peneliti itu sendiri katanya terobsesi hasil yang rapih. Gampang banget kita ketipu sama keinginan akan keteraturan ya.
Nah, itu dia. Dan bahayanya, kalau kita maksa bikin semuanya seragam, bersih dari keragaman, itu bisa tragis akibatnya. Contoh paling ekstrim, ya Jerman Nazi. Waktu mereka usir ilmuwan Yahudi, kaum disiden, ada cerita dari matematikawan David Hilbert. Dia sedih banget lihat kolega-koleganya di Göttingen hilang semua. Akibatnya apa? Sains Jerman lumpuh. Dan riset Fabian Waldinger nunjukin kerusakan gara-gara kehilangan orang-orang pintar ini dampaknya jauh lebih parah dan lama dibanding kerusakan fisik karena bom perang. Astaga, berat ya dampaknya. Meskipun itu contoh ekstrim, jadi pengingat ya bahayanya maksa homogenitas. Padahal tadi dibilang, riset Ottaviano sama Perry di kota-kota AS, keragaman imigran malah bikin ekonomi lebih makmur. Jadi, usaha membersihkan keragaman itu seringnya malah ngerusak kekuatan sistemnya sendiri ya. Tepat sekali. Resiliensi sejati itu sering lahir dari sistem yang punya elemen keragaman, fleksibilitas, bahkan mungkin sedikit redundancy, hal-hal yang kalau dilihat sekilas kayaknya berantakan atau nggak efisien gitu. Oke, jadi kesimpulan besarnya apa nih dari semua ini? Kayaknya ketahanan, resiliensi itu, kemampuan buat bangkit lagi kalau ada masalah, itu seringnya malah tumbuh di kondisi yang kita anggap messy, berantakan gitu ya. Iya, mau di tubuh kita, di kota, di masyarakat, godaan buat bikin semuanya rapi, teratur banget, itu kuat. Kelihatan efisien soalnya. Tapi ya itu tadi, kalau kita merapikan berlebihan, keragaman yang penting bisa hilang. Sistemnya malah jadi rapuh. Jadi, kuncinya di keseimbangan kayaknya. Nah ini mungkin jadi pemikiran buat Anda bawa pulang nih. Mengingat kita sering tergoda sama kerapian yang kelihatannya efisien, coba deh pikirin, ada nggak area di hidup Anda, mungkin pribadi atau kerjaan, yang justru bisa jadi lebih kuat, lebih tahan banting dalam jangka panjang, kalau Anda berani nerima atau malah sengaja nambahin sedikit kekacauan yang produktif?